الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال المقتحمين يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Qala Syekh Muhammad rahmatullahu taala wa nafa'bihi wa bi barakatihi wa qulubihi wa bikum fid dharain amin Allahumma amin. Wa fi riwayatin at-Tabrani qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ashkhata Allah fi ridan nas sakhitallahu alaihi wa askhata alaihi man ardahu wa man ardahu Allah fi syakhatin nas radhiyallahu anhu wa arda anhu man ashkhata fi ridahu hatta yuzayyinahu wa zayyina qawlahu wa amalahu fi aini. Hadis riwayat At-Tabrani. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ashkhatallaha fi ridan nas, barang siapa memurkakan Allah untuk meraih keridhaan manusia, maka Allah murka kepadanya dan menjadikan orang yang semula diridhoinya menjadi murka kepadanya. Dalam hadis ini Rasulullah SAW setidaknya mengingatkan kepada kita hakikat kehidupan manusia pada intinya adalah bagi orang-orang yang beriman senantiasa mencari ridho Allah. Salat tujuan kita ridho Allah. Kita berusaha atau usaha apapun atau pekerjaan apapun, tujuan kita semata-mata mencari ridho Allah. Itu kuncinya. Kalau Allah sudah ridho dengan semua amal ibadah kita, kalau sudah Allah Subhanahu wa taala sudah ridho dengan amalia kita, baik yang bersifat ma'isyah atau mencari kehidupan dunia, maka Allah akan senantiasa memberikan keridhoannya. Tapi kata-kata di dalam hadis ini, barang siapa memurkakan Allah untuk meraih keridhaan manusia, lebih cenderung mencari keridhaan manusia, maka secara otomatis Allah akan murka. Kalau semata-mata kita mencari kesenangan kepada orang lain atau kepada manusia, justru sebaliknya nanti ketika Allah Subhanahu wa taala yang tadinya manusia itu memberikan keridhaan kepada kita atau tetangga atau orang-orang yang berdekatan dengan kita, justru nanti akan dibalikkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi timbul rasa tidak senang. Maka semata-mata apapun yang kita lakukan tujuannya mencari ridho Allah. Ya. Siapa sih yang tidak ingin masuk surga? Begitu bahasa gampangnya. Maka cari bekal atau amal ibadah kita yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ibarat sebuah perjalanan di mana perjalanan itu pasti ada ujungnya dan pasti ada akhirnya, dan kita harus memiliki persiapan bekal yang cukup. Bekal kita ketika kelak menghadap Allah Subhanahu wa taala tak lain atau tak bukan adalah amal ibadah kita, amalia kita.
Tapi kita juga tidak boleh bergantung dengan amalan dan ibadah kita. Karena tadi semata-mata tujuan kita adalah mencari ridho Allah. Kalau semata-mata kita hanya tergantung dengan ibadah kita, ya seberapa banyak sih ibadah kita sudah? Bahasa gampang gitu. Usia sekian tahun, beberapa tahun kita ibadah kepada Allah. Sebab setiap manusia pasti memiliki masa lalu, betul nggak? Di mana masa-masa jahiliyah kita, sholat masih kita lalaikan. Jangankan kita lalaikan, mungkin kita nggak pernah sholat bahasanya. Ketika masa jahiliyah kita, dan setiap manusia pasti memiliki masa lalu. Dan ketika prospek dia melihat masa lalu dia dengan harapan masa akan menghadapi masa depan yang cerah. Kan begitu. Ketika sama saja kita mengendarai kendaraan baik roda 2 ataupun roda 4, sesekali kan kita melihat spion, betul ya? Sesekali kita melihat spion tuh. Tujuannya apa? Ya agar kita bisa melihat orang yang mendahului dari sisi kanan atau dari sisi kiri kita, sehingga kita bisa lebih kepada hati-hati. Flashbacknya seperti itu atau filosofinya seperti itu. Yang setiap kita ketika kita bisa melihat masa lalu kita, pernah Sayyidina Umar bin Khattab, ya, ketika setiap mengucapkan salam setelah sholat, ketika dia mengucapkan salam ke kanan dia menangis, ketika dia mengucapkan salam ke kiri dia tersenyum-senyum sampai tertawa tergelitik dalam bahasa begitu. Ternyata filosofinya apa? Ketika ditanya, ya Umar, kenapa setiap kali sholat ba'da salam, setelah salam yang pertama dan salam yang kedua, di salam yang pertama itu engkau tersenyum, sementara setelah rakaat, jangan setelah salam yang kedua engkau menangis, rasa sedih dan tertawa tergelitik terkadang dia menangis. Orang tadi sebelah kanannya dia menangis, sebelah kanannya sambil tersenyum simpul. Ya, filosofinya adalah ketika Sayyidina Umar menghadap ke kanan dia menangis, dia ingat masa lalunya, masa-masa jahiliyahnya. Begitu bencinya kepada Rasulullah SAW beserta pengikutnya pada saat itu. Terus Sayyidina Umar, maka Sayyidina Umar adalah salah satu yang didoakan oleh Rasulullah SAW. Apa doanya Rasulullah? Allahumma hdi al-umarain. Ya Allah, beri petunjuk dua orang Umar. Umar yang pertama yang dimaksud adalah paman Nabi Muhammad SAW, yaitu Abu Jahal. Dan Umar yang pertama, Umar yang kedua yang dimaksud adalah Umar bin Khattab. Allahumma hdi al-umarain. Ya Allah, beri petunjuk kepada dua orang Umar. Ketika dia mengingat masa lalunya begitu bencinya dengan dengan Rasulullah SAW, bahkan ketika dia tahu adiknya sendiri untuk memeluk agama Islam, pada saat itu marahnya luar biasa. Lalu kenapa ketika kau sendiri itu kau melihat terdidik dan ketawa? Aku mengingat masa jahiliyah dulu. Ya, dia bilang, aku mau bikin Tuhan. Suatu hari aku bikin dari, kalau kita kata terigu gitu. Ya, dibikinin dibentuk begitu kayak orang-orangan gitu. Seserta dia jadi, apa yang dikatakan? Wahai Tuhan, Tuhan kan udah saya sembah, sementara saya lapar. Tuhannya di mana? Di mana? La haula wala quwata illa billah. Ya, maka dari peristiwa tadi kita bisa belajar dari sang khalifah ketika dia mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa annaka muhammadar rasulullah, berkomitmen ya menjaga Islam sebagai agamanya, berkomitmen untuk memberikan rasa keadilan kepada masyarakatnya, sehingga terkenal kepemimpinan Umar bin Khattab sebagai khalifah yang kedua.
Ketika itu Umar bin Khattab adalah salah satu yang ditakuti oleh para sahabat. Ya, siapa yang nggak kenal dengan Umar bin Khattab? Ya, kalau dibilang preman, ya rajanya preman. Kalau raja dibilang tukang berantem, ya rajanya tukang berantem. Sehingga ditakuti Umar bin Khattab. Maka Nabi berkata dalam doanya, ya Allah beri petunjuk kepada dua orang umat. Ketika dia mendengar Umar bin Khattab adiknya telah masuk Islam, ya, bersama dengan suaminya, marahlah dengan dahsyat marahnya Umar bin Khattab lalu menghampiri datang kepada adiknya. Dan dari kisah dari situ asbab dari ketika ada mushaf yang terjatuh yang dipegang oleh adik perempuannya Umar bin Khattab, kemudian dibaca ayat itu. Ternyata ayat itu yang memberikan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi pemeluk agama Islam. Ya. Maka yang namanya hidayah itu datangnya dari Allah. Ya, kita mau ngajak bagaimanapun juga kalau yang memberi hidayah bahasa gampang. Ya, bahasa gampangnya. Tapi dalam aktivitas kita dengan catatan, ayo kita cari ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya katakan jangan mengandalkan berapa sih kalau dihitung-hitungan ibadah kita, baik puasa kita, ya kan, baik sholat kita, baik zakat kita, baik sedekah kita. Mohon maaf barangkali sholat kita masih ada unsuriannya, kan begitu. Mohon maaf ketika kita berpuasa mungkin ada hal-hal yang kita tidak tahu membatalkan pahala puasa kita. Sehingga apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, berapa banyak orang yang berpuasa dia hanya mendapatkan haus dan lapar saja, sementara pahalanya tidak. Itu tadi tanpa dia sadari dia telah membatalkan pahala puasa. Ya, sah puasanya, tapi pahalanya kurang, barangkali begitu. Ya kan? Berapa banyak mungkin sedekah kita ingin dipuji orang, tapi ketika kita melakukan segala sesuatunya dengan keridhaan Allah, maka niscaya kita mendapat keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, namun barang siapa meridhokan Allah meskipun dalam kebukaan manusia, maka Allah akan meridhoinya. Artinya banyak orang yang membenci kita, banyak orang yang tidak senang dengan kita, tapi Allah senang dengan kita. Kan begitu. Kalau kita dipuji orang atau kalau kita disanjung orang, hati-hati, bisa menimbulkan rasa iri. Tapi kalau kita dipuji sama Allah dengan harapan kita mendapat keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, maka dikatakan sebaliknya, barang siapa yang mencari ridha Allah Subhanahu wa taala meskipun kemurkaan manusia, maka Allah akan meridhoinya dan memberikan keridhaan kepadanya orang-orang yang membenci kepadanya. Ya, yang terpenting bagi kita jangan membalas perbuatan jelek orang lain terhadap kita atau kita membalasnya. Berarti kan sama aja. Kan begitu. Ada orang yang jelek-jelekin kita balikin, kita jelek-jelekin lagi, sama aja. Ya. Ada orang yang tidak senang sama kita balik lagi nggak senang sama dia, ya sama aja. Ya, kan ada pepatah mengatakan air susu dibalas dengan air tuba. Artinya kebaikan dibalas dengan keburukan. Kita balik, air tuba kita balas dengan air susu. Keburukan-keburukan orang lain kita balas dengan kebaikan-kebaikan kita. Ya, supaya kenapa? Jadi tadi tujuannya semata-mata kita hanya mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan sampai seperti ini.
Ada sebuah kisah yang suatu ketika ada seekor anjing yang tertimpa dahan pohon. Ya, dengan bahasa binatang yang mungkin dia minta tolong gitu. Ayo kan gitu ya, seperti itu. Ya, nah ketika di dalam kejauhan ada seorang pemuda yang melihat posisi anjing yang sedang tertimpa dahan pohon tadi. Karena tujuannya baik, lalu dihampirilah anjing yang tadi tertimpa pohon tadi. Ketika sudah dekat, diangkatlah ya dahan atau pohon yang tadi menimpa si anjing. Di luar dugaan ternyata anjing itu gigit orang yang nolong dia, pemuda tadi. Apa maksudnya, filosofinya nih, ceritanya? Ya sebenarnya baca di dalam kitab. Ya, kalau bahasa kita kan ibaratnya, kalau kita menolong orang lain itu kan ada ucapan tanda terima kasih bahasanya. Anjing ini udah ditolong gigit. Nah itu mungkin filosofinya air susu dibalas dengan air tua. Ya ternyata memang terkadang ada pepatah-pepatah yang memang mungkin ada di dalam kehidupan kita. Ya, misalkan berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Kan ada gininya ya. Ya. Apa artinya? Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Artinya belajar dulu, susah dulu, ada harapan kita menuju kebahagiaan. Kan begitu. Itu pepatah bukan? Pepatah. Ada lagi contohnya. Ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Kalau sesuatu kita lakukan bersama-sama, insya Allah berjalinan. Kalau sesuatu itu kita kerjakan secara kelompok berjamaah, insya Allah ringan. Gitu, ya kan? Tapi sesuatu kita lakukan sendiri, itu akan sulit. Ya contoh, kita punya 5 jari. Yang biasa makan dengan tangan, 1 jari dengan 2 jari kan sulit. Tapi kalau 5, bisa nyimak Pak? Itu contohnya. Maka sekali lagi, ayo sama-sama kita mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan kita melakukan perbuatan-perbuatan dan apabila ada orang yang jahat kepada kita, ada orang yang membuli kita, ada orang yang menghina kita, udah antepin aja. Ya, fatawakal Allah, kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa fadhilil bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma bihaqqil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bikaratil Fatihah. Allahumma ighfir lana dzunubana wa walidina warhamhum kama rabbana saghira. Allahumma ij'alhum min ibadikas salihin, min ibadikal maghfurin, min ibadikal muttaqin, min ibadikat tawwabin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bima subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.